Hi everyone, happy weekend. Selamat datang kembali di Altcoins Update. So kita bakal update untuk Chainlink karena kebetulan waktu lalu ada yang vote untuk Chainlink dan saya kebetulan berpapasan dengan pada saat saya sakit. Jadi sekarang kita bahas karena Chainlink kelihatannya ada beberapa pergerakan yang cukup menarik untuk di follow up dan teman-teman perlu pahami dulu ya. Jadi perlu tahu kira-kira apa nih yang akan berpotensi terjadi pada Chainlink. Tapi sebelum kita ngomongin price actionnya, saya pengen kasih update dulu buat teman-teman yang nge-hold Chainlink. Sebetulnya Chainlink sekitar tanggal 11 November itu sempat ada update, bukan update ya, kita bisa bilang kayak semacam memberikan informasi lah ke publik bahwa tim Chainlink ini bisa memberikan solusi atas permasalahan proof of reserve yang mana pada waktu lalu itu berhubungan dengan kasus FTX. Oke. Jadi di sini dia namakan dengan istilah Proof of Reserve Solution atau POR is designed to prove the reserve data of project and organizations including exchange, stablecoins, and traditional financial institutions. Nah ini based on atau ya berdasarkan Chainlink Labs ya, dia punya tim developer lah ya. Nah di sini ada statement yang bagus ya, salah satunya adalah crypto is at crossroad ya, atau ada di persimpangan. Apakah kripto akan mengulangi kesalahan yang sama dengan masalah tradisional yang sebelumnya seperti black box financial industry atau memiliki sistem yang lebih better ya. Better system is possible and proof of reserve is one way Chainlink is providing the transparency that users demand. Jadi dia saat ini bisa dibilang memenuhi kebutuhan lah ya dari para pelaku pasar sekaligus dari para pencinta crypto market. Nah sebenarnya solusi ini adalah sebuah ya solusi yang penting ya, dalam artian karena permasalahan kasus yang terjadi pada FTX ini kan menyebabkan banyak pelaku pasar itu jadi nggak trust sama kripto. Dan kalau misalkan dengan adanya solusi ini ya mungkin bisa sedikit lebih better lah ya, dalam artian kita jadi tahu apakah ini exchange itu benar-benar solid, apakah exchange yang kita pakai nanti atau misalnya kita gunakan untuk transaksi itu benar-benar aman. Ya itulah ya sebenarnya menjadi salah satu solusi. Tapi sebenarnya ini bisa jadi backfire juga karena Chainlink ini kan ya dia sih ada kerjasama dengan Swift yang saya kurang begitu tahu karena saya kurang begitu surfing mungkin ya. Nanti saya akan coba cari tahu lebih dalam untuk Chainlink apakah dia benar-benar kerjasama dengan government. Karena kalau misalkan dia bisa kerjasama dengan government nanti akan punya akses dan akan punya solusi juga untuk mengetahui ibaratnya users punya account lah ya kita bisa bilang. Jadi kita bisa waspada juga ibaratnya dan nggak terlalu decentralized. Problemnya nanti seperti itu. Tapi ya ini kita belum tahu ke depannya akan seperti apa. But at least for now ini ditujukan untuk exchange. So hopefully exchange dan stablecoins yang mungkin kayak ada isu-isu misalkan kayak USDT atau Tether ya mungkin bisa diatasi dengan adanya solusi dari si Chainlink ini. So ya kita harapkan yang terbaik. Nah kalau kita lihat price action untuk Chainlink, sebenarnya Chainlink menurut saya cukup menarik. Kenapa? Teman-teman coba lihat dari time frame weekly. So, ini adalah time frame yang paling besar untuk saat ini di Chainlink. Kalau misalnya mau lihat di monthly ya, kita nggak bakal bisa lihat apa-apa. Dan kalau kalian tarik ke paling atas, ya, jadi seperti ini Fibonacci retracement. Sebetulnya kita berada di fase koreksi ya antara Fibo 50% dan 38,2%. Nah, cuman kalau misalnya kita tidak perlu menggunakan Fibonacci retracement, ya menarik teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada test resistance ya di kisaran 24 Juni 2019. And then the next one di 14 Februari ya 24, 10 dan 2 Maret 2020, and then next one 8 Juni 2020 dan pada akhirnya berhasil di break. Dan after di break, guess what? Area itu sekarang berfungsi menjadi area support kita. Jadi sebetulnya kalau teman-teman perhatikan Chainlink, kalian bisa hubungkan ya maybe trend line ya, kita bisa lihat ya apakah ada possibility harga bisa mungkin menyentuh trend line dan lain sebagainya. But in the end yang paling important adalah kita bisa bertahan dulu di atas ya, di atas persimpangan ini. Kalau misalkan seandainya Chainlink bertahan, well ini adalah sebuah indikasi yang lumayan oke kalau menurut saya di tengah badai market yang saat ini lagi parah-parahnya untuk market crypto.
Oke, kalau misalnya kita compare penurunan dari top ke bottom saat ini sudah terjadi sekitar 89% ya. Dan pada pergerakan kali ini kita bisa lihat juga untuk Chainlink itu mulai tersideways dalam sebuah range yang sempit ya. Nggak sempit sih, ini lumayan lebar ya. Cuman kalau misalnya menurut pandangan saya dengan dia terbentuk sideways seperti ini bisa menjadi sebuah indikasi awal ya terjadi yang namanya fase akumulasi kembali oleh para pemain besarnya ya. Mungkin karena itulah yang menyebabkan juga ada ketertarikan ya untuk para pemain besar atau big fund kembali masuk untuk melakukan akumulasi pada Chainlink ya. Perlu diingat seperti tadi beberapa kerjasama, salah satunya Swift, kemudian bagaimana Chainlink bisa memprovide solusi, itu mungkin bisa menjadi pilihan mereka ya, dalam artian kayaknya menarik nih untuk kita coba perhatikan ya si Chainlink ini progresnya. Dan let's say Chainlink berhasil naik ya, seandainya dia berhasil break dari highest levelnya, maka kita akan berhadapan dengan area supply yang lumayan signifikan, karena di sini sebelumnya menyebabkan harga itu tertekan sangat signifikan ya. Dan ini terjadi berbarengan harusnya dengan pada saat kejadian di Bitcoin ya di bulan Mei. But then kamu bisa lihat di bulan Juni ketika Bitcoin create lower low, Chainlink bertahan di same low level. Dan kemarin pada saat Bitcoin lagi-lagi create lower low di 15 ribuan, Chainlink bertahan di atas low level yang sama. Jadi menurut pandangan saya ini jelas banget kelihatan ada indikasi sedang dilakukan akumulasi oleh para pemain besarnya. Ya, kalau misalnya kita beruntung, kita mungkin bisa ngedapetin pergerakan seperti ya ini contoh ya, itu kan terjadi di time frame daily. Tapi kalau misalnya seandainya terjadi di time frame hourly, kita mungkin aja bisa ngedapetin pergerakan seperti pada Filecoin di sini. Ya, kita bisa ngelihat setelah dia sideways lumayan panjang, akhirnya breakout, and then ya kembali terkoreksi. Tapi koreksi ini harusnya adalah opportunity justru untuk mempertimbangkan kita re-entry kalau misalkan teman-teman ada yang pantau Filecoin. Nah, cuman kalau misalnya untuk case-nya Link, ini masih panjang untuk time frame daily-nya ya. Kita bisa lihat setidaknya dia bertahan dari tekanan sellers berkali-kali, tapi harganya juga belum mampu naik, which is masih kurang demand-nya. Atau mungkin yang beli memang sengaja masih dicicil, dia belum mau beli sekaligus, atau mungkin belum terlalu banyak menarik perhatian publik ya. Jadi ya dia bebas bisa melakukan akumulasi terus, berproses sampai nanti akhirnya ya kita lihat akan keluar sebuah mungkin sentimen atau sebuah news yang akhirnya boom membuat si Chainlink pada akhirnya pump signifikan. Oke. Nah, next one kita bakal bahas dari sisi time frame hourly-nya. Jadi sebetulnya kalau hourly-nya terakhir itu kan waktu Bitcoin di dump, ini kan ikut turun ya. Dan di level ini tuh terdapat area support yang saat ini mungkin berfungsi juga sebagai area resistance. Jadi kita perlu waspada dulu, ada kemungkinan harga ketahan di level tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini sebetulnya momentum yang pertama ya. Momentum swing yang pertama dengan momentum swing yang kedua itu sudah sedikit melemah. Dalam artian in the end kita perlu ngelihat nih yang namanya koreksi major dulu before nantinya mungkin dia menguat kembali ya. Jadi satu yang perlu diwaspadai adalah kalau misalnya kita ngelihat pergerakan saat ini, harga itu sebetulnya dia masih constant create yang namanya higher high. Jadi di sini dia break ya, dia turun, dia break lagi, dia create resistance, dia pull back, dan dia break lagi, dia create resistance, and then dia pull back, no more higher high. But then kita ngedapetin posisi membentuk semacam semacam head and shoulders. Dan kalau teman-teman zoom in ke time frame yang kecil, kalian bisa lihat bagaimana prosesnya itu di take over oleh si sellers ya. Jadi in the end harga itu kelihatan di take over oleh sellers gitu. Dan pada akhirnya sampai dengan saat ini kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil sebetulnya didominasi oleh sellersnya. Nah, syarat untuk market atau si price-nya Chainlink ini tetap bisa bullish adalah dia harus bertahan di atas demand zone ini, demand zone yang terbentuk pada break sebelumnya di sini ya guys. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia bertahan, mungkin dia membentuk double bottom, or maybe dia tiba-tiba suddenly spike sampai break dari supply zone sebelumnya, nah itu baru bisa menjadi sebuah opportunity untuk melakukan long kembali pada Chainlink. Karena before this, tadi malam kita ada sempat bikin webinar buat teman-teman advance group yang baru gabung.
kita bahas. Dan sebetulnya opportunity yang kita lihat semalam itu masih short gitu loh. Dan sekarang karena harga sudah mencapai area yang kita consider sebagai potensi ada reaksi daripada buyersnya, alangkah lebih baiknya kita bisa bersiap-siap dulu untuk saat ini sambil melihat reaksi yang diberikan oleh para buyersnya tersebut. Kalau misalkan para pemain besarnya menunjukkan kepada kita, nih gue mulai start beli ya dalam kelihatan nih masuk dalam kecepatan yang lumayan signifikan gitu. Nah itu mungkin boleh dipertimbangkan untuk mempersiapkan trading plan-nya. Tapi kalau misalkan belum, menurut saya sih ya kita bisa lihat momentumnya sudah mulai melemah ya. Kita bisa lihat bagaimana dia ciptakan higher high tapi gapnya tuh cuma sedikit ya, cuma selisih sedikit dibanding dengan sebelumnya yang lebih signifikan seperti pada saat case di sini ya. Dia naik boom signifikan, naik lagi boom signifikan, naik lagi signifikan ya. Saat ini sudah mulai melemah. Jadi kita perlu waspada di sana. Kalaupun untuk long ya paling cuma untuk sekedar quick trade aja. Kita bukan nyari buat jackpot dan akhirnya si Chainlink ini ngikutin kemauan kita ya, break sampai ke atas banget. Tapi kalau dapet sih ya why not. Cuma kalau misalkan belum ya lebih baik kita lebih waspada aja ya. Saya rasa itu dulu untuk update saya seputar Chainlink. So if you guys like about this Chainlink update, make sure kalian give me comment dan juga likes di video ini. Dan I think that's it everyone ya. Saya cuma pengen ucapkan enjoy your weekend, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers guys and bye bye.